Observer. Ini kalau pakai React, sebenarnya kita secara nggak langsung pakai observer. Contoh, kita punya logic buat dapetin temperatur. Kita ngeset temperaturnya 25 derajat, jadi punya weather station. Bayangannya kayak itu stasiun buat tempat buat menyiarkan temperaturnya berapa. Terus tugas dia adalah me-broadcast ke semua display. Mungkin ini display di sebuah mall di Jakarta, ini display di jam, jamnya siapa gitu kan. Berarti dia perlu ngasih tahu ketika temperaturnya di set, dia perlu ngasih tahu ke semua display yang ada, ngasih tahu suhu sekarang berapa. Gitu. Jadi tugas display satu nampilin aja. Cuma ini nggak bagus karena ya tentunya yang displaynya nggak cuma dua kan, ada banyak kan. Terus juga si weather station itu menjadi coupled tergantung sama si display. Harusnya enggak. Solusinya gimana? Solusinya kita bikin namanya observer. Jadi weather station itu dia memiliki metode add observer. Tugasnya apa? Eh, tugasnya dia memiliki array, isinya siapa aja sih yang observe. Jadi kita simpan. Ketika ada yang mencoba mengobserve, jadi dia kayak subscribe gitulah ya, subscribe for notification. Dia akan ditambahin ke si array ini. Terus ketika berarti ada dua ya di array tadi. Terus masing-masing observer itu harus memiliki metode namanya update. Gitu ya. Nah, ketika temperaturnya di set 25 derajat, dia akan notify observer. Notify observer ngapain? Cuma looping aja sih. Looping, terus ngasih tahu ke masing-masing, memanggil metode update-nya. Ini. Dengan ini, si weather station itu tidak memiliki dependensi ke display 1 atau display 2. Dipakainya di mana? Di React. Ada useState kan? Ketika useState, ini magic sebenarnya. Nilainya bisa berubah. Kalau kita ubah nilai ini pakai set count, somehow semua tempat yang memakai count itu akan berubah kan? Kenapa bisa begitu? Karena itu observer. Jadi ini ada versi simple kalau kita mau bikin useState sendiri. Um, sebenarnya dia memiliki observers. Jadi si komponen yang ingin dengerin update-nya itu diregisterin di observernya. Nah, ketika set state dipanggil, tadi nilainya berubah kan? Dia perlu looping semua observer itu, panggil re-render. Gitu aja sebenarnya. Jadi ini kalau ini berubah karena buttonnya diklik, counternya nambah. Somehow di sini bisa update kan? Karena si rendernya dipanggil. Yang manggil render siapa? Ya set count. Ini versi simplistik ya. Nggak tahu di dalamnya dia kayak apa. Aplikasinya apa? Sebenarnya banyak. Kayak di Google Sheet misalnya. Kita bisa bikin formula kan? Ini tambah ini. Terus ada lagi ya. Misalnya ada lagi. Ini juga gini. Terus dijumlahin. Somehow kalau kita ubah di sini, berubah semua kan? Ini berubah, ini berubah. Kalau nggak pakai observer, repot tuh. Berarti kita perlu looping semuanya, cari tahu apa yang seharusnya berubah, kemudian diubah. Tapi kalau observer, kita tahu bahwa ini di-observe sama si ini. Jadi ini subscribe ke perubahan di sini. Ini juga subscribe ke perubahan di sini. Sehingga ketika ada perubahan di sini, nggak semuanya perlu di-render ulang. Cukup yang subscribe aja.